sahabat, soal Jiwasraya ini masih berjalan dan sudah mendekati tahap-tahap akhirnya dari program restrukturisasi. Banyak sekali seperti kita ketahui nasabahnya yang pensiunan ini yang merasa kecewa. Jadi kekecewaan ini memang sudah kita ketahui bersama dan menjadi keprihatinan kita. Ini ada satu catatan dari salah seorang korban juga dari Jiwasraya, Mas Markus Kepra Prasetyo. Beliau ini dulu sering tampil di TVRI dan kebetulan istri beliau adalah nasabah dari Jiwasraya. Dan ini adalah catatan beliau yang patut juga kita cermati supaya kita juga bisa merasakan bagaimana sih keprihatinan yang sedang mereka alami itu, sehingga solidaritas para nasabah ini juga bisa kita support atau kita dukung secara moral juga. Begini, Mas Markus Kepra Prasetyo menuliskan artikelnya atau catatannya berjudul agak satir, berjudul Jiwasraya Kamu Menang. Begini ceritanya. Pertanggal 24 Mei 2021, Jiwasraya menerbitkan dan mempublikasikan pengumuman batas akhir program restrukturisasi Jiwasraya. Akhirnya batas akhirnya tanggal 31 Mei ini 2021. Di situ ditulis juga bahwa yang setuju ikut program ini per tanggal 21 Mei 2021 telah mencapai 90,3%. Nah, dalam logika Mas Markus, dalam sisa hari-hari ini yang 9,7% juga akan akhirnya menyerah. Maka ya biasa Mas Markus dipanggil Kepra. Mas Kepra ini mengatakan Jiwasraya kamu menang. Restrukturisasi ajaib, 3 opsi yang rasanya pahit semua keluar sebagai juara. Restrukturisasi nihil etika, nihil empati dengan landasan hukum yang sangat bisa diperdebatkan. Tentunya hal ini bisa dibawa ke ranah hukum. Ada yang sudah melakukannya, bahkan dalam putusan pertama penggugat yaitu nasabah gagal bayar dinyatakan menang. Saya sendiri belum membaca berita lagi apakah akan ada banding atas putusan pengadilan tersebut. Masalahnya nasabah dengan uang pas-pasan, awam hukum, dan ditambah dengan usianya sudah tidak muda lagi, proses hukum yang berlangsung lama bisa jadi sangat melelahkan lahir batin. Dan tentunya ada biaya juga yang harus disiapkan untuk pendampingan hukum. Bagi mereka ini mana tahan. Gagal bayar Jiwasraya ini bukan masalah sederhana, sahabat, yang bisa disepelekan penyelesaiannya dengan 3 opsi ajaib tersebut. Gagal bayar ini tidak saja berdampak pada kondisi finansial nasabah. Dampaknya lebih jauh, lebih dalam, masuk ke sendi-sendi dan urat nadi kehidupan rumah tangga nasabah gagal bayar ini. Ada suami istri yang hari-harinya stres, penuh pertengkaran karena yang satu pasrah uangnya dipotong, yang penting ada uang yang selamat. Sementara pasangannya yakin bahwa setelah uang dipotong dan dipindah pengelolaannya ke IFG Life, tetap saja tidak ada jaminan bahwa IFG Life tidak akan gagal bayar lagi di kemudian hari. Pertanyaannya, apa jaminannya? Ini perusahaan asuransi seumur jagung IFG Life ini, dan langsung mau mengelola uang nasabah yang jumlahnya triliunan. Ibaratnya seinstan-instannya mie saja tetap butuh waktu untuk menyalakan kompor, menjerang air. Tidak ujuk-ujuk mateng, bukan? Itu pun kalau mau dimakan juga harus ditiup-tiup dulu biar mie-nya agak dingin. Nah, ini mau mengelola uang triliunan kok dengan cara instan. Apalagi di masa pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi negeri. Sahabat, tidak hanya pertengkaran dan ketegangan, yang paling menyiksa batin adalah timbulnya rasa ketidakpastian terhadap masa depan. Tidak butuh seorang ahli keuangan untuk mengatakan bahwa uang tunai hari ini lebih penting ketimbang uang yang dijanjikan untuk dibayarkan secara cicilan selama 5 tahun.
apalagi 15 tahun. Apalagi ini dijanjikan pada orang-orang dengan usia yang tidak muda lagi, yang tensi darah dan denyut jantungnya lebih rentan terhadap berbagai masalah. Belum lagi asam lambung yang responnya cepat terhadap kegundahan psikologis, masih ditambah dengan berbagai kendala kesehatan lainnya yang menyertai bersama dengan berjalannya usia. Sungguh naif sebuah kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak seperti ini. Sebuah perusahaan asuransi jiwa ternama milik negara abai pada masalah kesehatan fisik dan psikologis jutaan nasabahnya. Hal-hal di atas itulah yang akhirnya membuat orang menyerah. Sungguh kejam apabila ada klaim bahwa nasabah gagal bayar Jiwasraya menyambut dengan antusias program restrukturisasi ajaib ini. Ini orang menyerah karena ia sudah merasa tidak akan menang, kalah dalam pertandingan yang tidak seimbang. Mau membawa masalah ke ranah hukum sudah kalah sebelum bertanding. Anggaplah misalnya menang di pengadilan, kemudian ada perintah bahwa Jiwasraya harus segera bayar. Kalau tidak dibayar-bayar juga, memangnya nasabah bisa apa? Nasabah tidak punya pegangan jaminan dari Jiwasraya yang bisa dicairkan dengan segera. Runyam, maju penyok, mundur penyok katanya. Tenggat waktu sudah dipublikasikan, sudah ketok palu. Apakah nasabah yang belum tanda tangan ikut restrukturisasi bisa tetap bertahan? Sementara 3 opsi ajaib yang ditawarkan adalah separah-parahnya opsi. Itu ada penjelasannya, 3 opsi itu bisa sahabat pause untuk dibaca lebih detail. Kita lanjutkan ya. Sebetulnya kalau manajemen Jiwasraya sedikit saja punya empati, banyak kok opsi bisa ditawarkan kepada jutaan nasabah korban gagal bayar Jiwasraya ini. Antara lain, tentunya ini bukan satu-satunya opsi. Potongan uang nasabah yang di kisaran 30% itu diperhitungkan untuk bayar PBB misalnya. Pajak lainnya, iuran BPJS, listrik, uang sekolah atau kuliah, STNK, serta iuran dan retribusi lainnya. Sebab untuk negara ini kan kantong kiri kantong kanan saja. Jadi ada kesepakatan dari beberapa nasabah yang mereka setuju untuk tidak butuh uang tunai keras. Dan dengan opsi ini negara yang adalah pemilik Jiwasraya kan tidak rugi apapun juga sebetulnya. Ini sekedar contoh opsi yang seharusnya ada di dalam benak dan hati komisaris, direksi, serta manajemen Jiwasraya. Bahkan juga otoritas jasa keuangan dan Kementerian Keuangan. Tapi ternyata hal-hal seperti ini tidak ada dalam benak apalagi hati pihak-pihak terkait itu. Restrukturisasi yang lazimnya diartikan sebagai program untuk menjadwal ulang dan memberi potongan untuk nasabah penerima kredit dari lembaga keuangan malah didefinisikan sebagai penjadwalan kewajiban lembaga keuangan dan pemotongan uang nasabah. Ini terbalik ya. Ya, akhirnya Dom Sihab mengatakan selamat datang di era abnormal industri keuangan Indonesia. Mas Kepra sampai kapanpun dia mengatakan tidak setuju program restrukturisasi 3 opsi ajaib nan semrawut yang dipaksakan oleh Jiwasraya. Nasabah dijanjikan dibayar cicil setiap tahun selama 15 tahun. Ini sebuah perjalanan panjang melalui 3 kali Pilpres Republik Indonesia. Atau dibayar cicil setiap tahun selama 5 tahun. Tapi uang nasabah dipotong di kisaran 30%. Jadi ada pemotongan uang nasabah. Ini kan seperti tidak ada opsi lain saja. Cobalah cari opsi-opsi lain yang menomorsatukan kepentingan nasabah. Pasti akan ada opsi yang lebih baik. Manajemen Jiwasraya itu digaji besar untuk menyelamatkan tidak saja uang, tapi yang utama justru kehidupan nasabah. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa. Jiwa adalah nyawa. Para nasabah pasrah bongkoan,
titip nyawa ke manajemen Jiwasraya, menyerahkan uang hasil jerih payahnya di masa produktif untuk menjalani kehidupan yang aman di masa depan. Berkorban di hari ini untuk masa depan, dan pengorbanan inilah yang didiskon di kisaran 30% itu. Akhirnya mari kita tutup pembicaraan soal opsi dicicil 15 tahun. 15 tahun adalah sebuah rentang waktu yang dalam perkembangan teknologi digital teramat singkat, juga di bisnis keuangan. Per hari ini kita belum bisa secara pasti membayangkan seperti apa wujud persisnya industri keuangan berbasis digital di masa depan. Paradigma baru apa yang akan menggeser paradigma bisnis asuransi jiwa konvensional? Belum lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum terlihat ujung akhirnya. Boro-boro 15 tahun, 5 tahun pun bisa jadi semua prediksi ekonomi dunia meleset dan harus ada revisi per triwulannya. Jadi sewajarnya kalau nasabah gagal bayar Jiwasraya bisa memperoleh opsi-opsi yang ngajeni, yang menghormati harkat kemanusiaan nasabah, yang menghargai kecerdasan nasabah, bukan dengan opsi-opsi yang mengeksploitasi ketidakberdayaan dan melecehkan hak asasi. Restrukturisasi diposisikan sebagai upaya penyelamatan Jiwasraya. Seyogianya Jiwasraya selamat, otomatis nasabah selamat. Tapi masalahnya sekarang sudah Jiwasrayanya tidak selamat karena mau ditutup, nasabahnya pun tidak diselamatkan juga. Jadi apa ini? Dengan gaji besar dan berbagai fasilitas yang dinikmati oleh manajemen Jiwasraya, selayaknya manajemen bekerja untuk kepentingan nasabah. Akhir kata, Mas Kepra mengatakan, dan ini atau hal inilah yang diamanatkan dalam visi dan misi Jiwasraya. Kalau Jiwasraya berjalan tanpa berlandaskan pada visi dan misinya, lalu triliunan rupiah uang nasabah sebenar-benarnya mau diapain sih? Ini pertanyaan yang cukup fundamental. Demikian catatan dari Mas Kepra atau Mas Markus Prasetyo. Beliau adalah suami dari seorang pemegang polis Jiwasraya. Jadi istri beliau adalah pemegang polis, artinya korban dari asuransi Jiwasraya. Kiranya catatan dari Mas Kepra ini bisa menjadi referensi dan juga bahan perenungan kita, juga pertimbangan bagi para pejabat-pejabat berwenang yang bisa mengambil kebijakan yang adil bagi para nasabah Jiwasraya. Terima kasih, kita jumpa lagi di session berikutnya.